kita akan mengadakan upacara baptisan. Jadi tugas orang tua untuk anak-anaknya yang sudah mulai akil balik, tolong diberitahu, diajar di PA sendiri di rumah, supaya anak-anaknya ini bisa memberi diri dibaptis. Jadi bukan dipaksa. Kalau dipaksa itu bukan memberi diri. Memberi diri itu berarti orang ini sudah paham, sudah mengerti. Jadi minggu pertama bulan September, jadi sekitar 1 bulan lagi, 3 minggu, 4 minggu lagi kita akan adakan upacara baptisan. Untuk itu kita akan membahas lebih dalam tentang upacara baptisan yang sudah sering kita bicarakan dan saat ini kita akan bicarakan lagi. Sebagai PR-nya nanti orang tua harus menjelaskan kepada anak-anaknya, karena ini kita akan memasuki anak tangga kedua. Anak tangga kedua itu apa maksudnya? Begini, ini pembuktian jemaat ini sudah mulai mau regenerasi. Anak-anak sudah besar, mau lari kemana dia? Nah, ini tugas orang tua yang kasih tahu kita, yang kasih tahu. Kita akan membuka Lukas pasal 7 ayat 29 sampai dengan 30. Lukas pasal 7 ayat 29 sampai 30. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Lihat ya, ini Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Jadi di situ ada kata memberi diri, dibaptis. Baptis itu bahasa apa? Baptis itu bahasa yang tidak diterjemahkan dari bahasa Yunani. Ini bahasa yang kayaknya itu sakral sekali, kayaknya ngeri orang menerjemahkan ini baptis ini. Padahal ini selam maksudnya. Baptis itu. Jadi memberi diri di selam, begitu. Itu baptis. Kata baptis ini dari awal bahasa Yunani ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tetap bunyinya baptis. Tetap bunyinya baptis. Ini. Saya sama istri saya berdebat, baca koran, terima lowongan baby sister. Tulisannya sister, baby sister. Saya debat, katanya itu salah tuh, harusnya baby sister. Nah ini yang benar koran ini baby sister. Baby sister, korannya bilang tulisan baby sister. Salah, saya bilang itu harusnya baby sister. Kamu bukan saudaranya bayi katanya. Saya debat-debat begitu. Nah itu terjemahan yang berubah bunyi, berubah arti. Tapi yang baptis ini itu betul-betul memang bunyinya begitu, tulisannya begitu. Tapi artinya, maksud dari arti baptis ini disimpang siurkan. Sebenarnya ini maksudnya selam. Tidak ada kata lain. Gitu. Arti baptis itu selam. Bahasa Yunani, kemudian di bahasa Inggris, kemudian di bahasa Indonesia. Kalau kita mau ikutin kembali ke bahasa Yunani, ya selam artinya. Jadi dibaptis itu berarti diselam. Nah ini memberi diri. Memberi diri itu apa? Memberi diri. Kalau di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 29 itu ada kata mendeklarasikan. Mendeklarasikan kebenaran Allah.
Itu mendeklarasikan kebenaran Allah. Jadi mendeklarasi, bahasa aslinya mendeklarasi. Apa yang dideklarasikan gitu. Yang dideklarasikan apa? Kalau di Matius pasal 3 ayat 11 itu katanya tanda pertobatan. Tanda pertobatan. Jadi baptisan itu adalah bentuk deklarasi dia bertobat. Kata deklarasi ini tentu bukan untuk Tuhan. Saya sudah deklarasikan, Tuhan tidak perlu. Itu bukan. Tuhan tidak perlu deklarasi itu. Deklarasi bentuk air. Deklarasi yang dimaksud di sini tentu untuk orang-orang di luar. Ya, kesaksian di luar. Jadi pendeklarasian ini ditujukan untuk orang-orang, bukan untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, Efesus pasal 1 ayat 13 itu sudah jelas. Itu sekarang saya bertobat, Tuhan langsung tahu gitu. Tapi kata mendeklarasi itu memberi diri, mendeklarasikan kebenaran Allah itu adalah tanda bukti bahwa dia sudah bertobat. Kenapa harus begini? Dan kenapa ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka tidak mau, menolak. Dan menolak apa katanya? Menolak maksud Allah. Orang-orang itu tidak rela dibaptis, dan Tuhan bilang itu menolak maksud Allah. Apa maksud Allah di sini? Gitu. Oh, ada maksud Allah di sini. Maksud Allah itu apa? Maksud Allah ini, ya, ini mau ditunjukkan bahwa baptisan itu adalah satu tanda pertobatan atau mendeklarasikan sebagai satu tindakan yang paling mudah untuk menunjukkan kepada orang bahwa dia sudah bertobat atau percaya Tuhan. Kenapa? Karena di dalam baptisan itu ada ketundukan atau ketaatan. Taat atau tunduk dalam amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian baptislah dan ajarlah. Orang-orang yang jadi murid, kemudian dibaptis, kemudian diajar. Itu tidak boleh dibalik-balik. Mana ada murid yang sudah lebih pintar dari gurunya? Itu orang nggak mau diajar punya. Itu murid yang sombong punya. Saya sudah tahu. Baru gurunya ngomong sedikit, saya sudah tahu Pak. Nggak perlu saya diajar. Nah, ini orang yang tidak tunduk punya. Tapi dalam proses itu ada ketundukan di mana iya saya mau belajar. Jadi murid, baptis, baru ajar. Bukan ajar, habis diajar baru dibaptis, habis dibaptis baru jadi murid. Enggak perlu dibalik-balik begitu. Jadi murid, dibaptis, diajar terus. Nah, lalu kenapa mereka menolak maksud Allah? Gitu. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat ini. Karena mereka tidak punya satu hal ini, yaitu taat atau tunduk. Tidak ada ketaatan atau ketundukan ini. Sehingga dia tidak mengerti maksud Allah. Apa maksud Allah? Maksud Allah, suatu saat itu adalah, ini adalah satu tanda pertobatan. Di dalam pertobatan itu ada surga. Ada surga. Bayangkan orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak tunduk, ya, itu nggak usah diancam pakai pisau, nggak usah sama orang gitu, nggak usah diancam. Kamu murid Kristus sama bukan? Nggak usah begitu. Sengsara sedikit aja dia langsung tinggalin itu. Dia bisa langsung tinggalin. Itulah sebabnya ada deklarasi. Saya mau dibaptis sebagai tanda saya bertobat, tanda saya berjemaat.
masuk ke dalam lingkungan ini, dalam jemaat. Ini dia mulut dia yang ngomong. Jadi suatu saat orang-orang seperti ini sudah punya bibit menjadi orang-orang yang bersaksi. Coba perhatiin, kalau kita pergi ke sebuah gereja yang tahu-tahu orang ini dibaptis tanpa tahu sebabnya apa, alasannya apa. Ya. Saya diskusi sama Christian, kawannya itu tato sudah dibaptis. Kamu lihat dia sudah dibaptis loh, Chris, di mana? Di Facebook saya lihat pakai jubah segala macam. Ya ampun, dia nggak ngerti apa-apa. Nanti kalau ditanya kamu tanya kawan kamu itu pasti. Nanti jawabannya apa? Ya harus teman-teman minta baptis, saya juga ikut dibaptis lah. Nanti waktunya tunggu 6 bulan lagi susah katanya. Tidak ada pengakuan apa-apa. Lain cerita kenapa kamu berdiri maju ke depan minta dibaptis, memberi diri. Kenapa kamu, apa sebabnya? Karena saya sudah bertobat, saya sudah lahir baru, sekarang saya mau memberi diri, saya dibaptis. Ini mulut dia sendiri yang ngomong ini. Oh berarti bukan karena pengen penuh-penuh ini, pengen penuh mau baptisan. Berarti sudah ngerti betul. Ya orang-orang yang sudah punya pengucapan, punya pengakuan seperti ini adalah orang-orang yang sudah punya bibit. Punya bibit apa? Bibit para martir. Paling tidak sudah ada tumbuh sedikit di mana dia bisa bersatu. Bukan karena paksaan. Itulah sebabnya disebutkan di sini sebagai kata memberi diri. Memberi diri itu bukan dipaksa oleh siapapun. Bukan dipaksa oleh siapapun, diberi pengertian, diberi arahan, diajar. Nanti dia bisa mengerti arti baptisan sesungguhnya, dan dia bisa mengerti betul kenapa maknanya begini. Nah ini tugas PR kita masing-masing sebenarnya. Nah, ini versi yang kita mau bahas di dalam Lukas yang dikatakan langsung oleh Tuhan Yesus. Jadi yang pertama memberi diri, itu baptisan. Kemudian itu ada terkandung maksud Allah. Dan kemudian itu ada ketaatan dan ketundukan yang tidak dipunyai oleh orang-orang yang tidak lahir baru. Ketaatan dan ketundukan ini. Apalagi ikut-ikutan. Pak Firman, sah apa tidak? Kenapa? Saya waktu itu dibaptis di kamar mandi. Loh, sah apa tidak? Lalu gimana maksudnya saya mau menunjukkan sah atau tidak? Terus apa yang harus saya jawab ini? Sekarang saya mau tanya dulu, kenapa kamu dibaptis? Waktu itu ada pendeta dari Jakarta lagi ribut-ribut. Maksudnya mau digeser begitu. Akhirnya pendeta ini mau menunjukkan kepada orang Jakarta dia punya umat. Nah oleh sebab itu dia harus minta tanda tangan kita-kita. Siapa-siapa yang dibaptis. Akhirnya saya dibaptis di kamar mandi satu keluarga. Kamar mandi siapa? Kamar mandi saya, katanya di situ di teluk sana ditunjukin kamar mandi dia. Oh gitu, bisa lah, bisa muat saya itu. Nah terus saya habis dibaptis, saya minta tanda tangan. Oh, saya bilang itu bukannya satu tidak sah, nggak ada gunanya. Kamu nggak ngerti apa itu baptisan. Kamu sama aja itu nilainya dengan kamu berendam di kamar mandi sebelum kamu cuci pel itu kamar mandi kamu berendam dulu sedikit gini, habis itu kamu jalan ke kamar mandi kamu. Nggak ada artinya di mata Tuhan. Kenapa? Karena yang dimaksud di mata Tuhan itu adalah satu tanda suatu pertobatan. Maka di situ ada kata memberi diri. Sehingga orang-orang yang bertobat itu bisa diajar di mana? Diajar di sebuah jemaat lokal. Itulah sebabnya kata baptisan itu sangat melekat dengan jemaat lokal. Jemaat lokal, misalnya dibaptis, terus kemudian bisa diajar. Yang ngajar siapa? Apa malaikat yang turun langsung dari surga? Nggak mungkin. Yang ngajar siapa? Yang ngajar tentu adalah organisasi Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bikin satu organisasi di dunia ini, yaitu jemaat lokal. Jadi bukan yang ngajar, cuma ngajar mas siapa aja bisa. Iya, Pak Ustadz juga bisa ngajar, kita ambil yang baik-baik. Tetapi ajaran yang sesuai dengan sekolah yang didirikan Tuhan, yaitu jemaat lokal. Jemaat lokal.
Belum, kamu belum bisa dibaptis. Bayi masih bisa. Nah itu tadi suara itu tadi bayi, jadi belum boleh. Kalau bayi belum bisa memberi diri bagaimana? Biasanya cuma teriak-teriak begitu. Malah mau diangkat dari air nangis-nangis. Bayi itu beda. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk masalah baptisan. Beberapa kali saya ulang-ulangi baptisan dari segala segi, dan saya membahas dari segala segi, sudut segi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya anggap ini harus kita mengerti, karena nama kita ini Gereja Baptis Independen Alkitabiah. Artinya pemahaman tentang baptisan itu kita tidak boleh salah. Kita harus turunkan kepada anak kita, cucu kita. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan tugas kepada orang tua untuk memberitahu anak-anak kita yang sudah besar-besar dan sudah layak untuk dibaptis, karena sudah akhir balik. Dan orang tua yang belum dibaptis, tolong dimengerti arti dari baptisan, karena ini juga tidak main-main. Ini begitu penting. Kenapa begitu penting? Kalau tidak penting, Tuhan nggak perlu dibaptis pun. Ngapain pakai dia dibaptis? Tuhan kok sampai yang baptis gemeter-gemeter. Saya nggak sanggup, tali kasut pun saya nggak layak katanya. Kalau memang tidak penting. Kepentingannya di sini ada pada ketundukan. Ya orang disiram, ditenggelamin dalam air aja nggak rugi apa-apa aja nggak mau. Apalagi yang mau disombongin? Dia mau sombongin apa lagi? Untuk bersaksi memberi diri dalam bentuk tenggelam dalam air nggak kurang apa-apa saja sudah nggak mau dia. Pakai alasan ini itu. Wih, ini orang sombong sekali. Sampai akhirnya Tuhan bilang, kalau kamu tidak mau dibaptis sama Yohanes Pembaptis, kamu dibaptis sama siapa lagi? Karena yang namanya pembaptis itu cuma Yohanes pada saat itu. Mau dibaptis sama siapa lagi? Pembaptis siapa lagi, kan gitu. Menolak maksud Allah, kenapa? Karena ada kesombongan yang dimiliki oleh para ahli Taurat. Merasa pintar, jenius, terpelajar, dan lain sebagainya. Sementara Yohanes Pembaptis itu dari padang gurun, teriak-teriak doang bisa pakai baju kulit dan lain sebagainya, gitu ya. Ini yang saya sampaikan sekarang. Jadi setelah pulang, beritahu anak kita. Saya juga beritahu anak saya. Bapak Ibu beritahu anak Bapak Ibu, supaya mereka mengerti apa itu baptisan. Nanti sudah mengerti, itu puji Tuhan. Kalau belum mengerti jangan dipaksa. Jangan seperti di Syria, diikat pakai rantai, jantungnya diambil. Anak itu sadis benar, nggak nurutin agama. Anak ini, jadi di Facebook ada itu. Dikasih jilbab dicopot, ceritanya itu anak perempuan. Langsung digembok di rantai, di pagar, dibelek, jantungnya diambil. Anak ini udah gila nih. Jangan begitu. Anak itu perlu pemberitahuan. Kalau belum mengerti berarti belum akhir kan? Belum begitu mengerti. Kita beri pengertian, kasih Tuhan, datang ke dunia dan sebagainya, untuk membuat orang-orang bertobat. Dalam pertobatan itu ada tandanya. Begitu. Oke, sampai di sini.